semuanya, perkenalkan nama saya Dinara Eza Syaradiarsya dari Fakultas Farmasi, Prodi S1 Farmasi Umum, kelas C 2020. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu paragraf dalam bahasa Indonesia. Simak ya. Paragraf dalam bahasa Indonesia. Pengertian paragraf. Paragraf atau alenia adalah satuan gramatikal yang lebih besar dan lebih luas dari kalimat. Jadi, paragraf itu merupakan penyusun dari semua artikel atau karya tulis. Ada pula menurut KBBI, yang berarti paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan atau biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisnya dimulai dengan garis baru atau yang disebut alinea. Ada pula pengertian paragraf menurut para ahli. Yang pertama, Goris Keraf menyatakan bahwa alinea atau paragraf merupakan suatu kesatuan pikiran, suatu kesatuan yang lebih tinggi, yang luas dari kalimat dan merupakan himpunan dari kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Yang kedua, Ramlan menyatakan bahwa paragraf merupakan bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Yang ketiga, Lamuddin Finoza menyatakan bahwa paragraf atau alinea merupakan satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Keempat, Arifin dan S. Amran Tasai menyatakan bahwa paragraf merupakan seperangkap kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat dalam paragraf memperhatikan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Yang kelima, Akaidah DKK menyatakan bahwa paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau kalimat topik, kalimat penjelas, sampai pada kalimat penutup. Himpunan kalimat ini saling bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf secara umumnya, yang pertama, letaknya menjorok ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Yang kedua, paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, kalimat topik selebihnya sebagai penjelas, menguraikan atau menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Yang keempat, paragraf menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Ada pula paragraf yang efektif. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Yang kedua, pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. Yang ketiga, gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. Yang keempat, kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Nah, teman-teman, di dalam paragraf harus terdapat gagasan utama dan kalimat topik. Maka paragraf yang tidak memiliki gagasan utama atau ide pokok sesungguhnya tidak dapat dianggap sebagai paragraf. Ada argumentasi yang menyatakan bahwa di dalam paragraf narasi, gagasan utama itu tidak diperlukan. Gagasan utama itu mungkin memang sama sekali tidak tersurat dalam paragraf itu, tetapi terimplikasi atau tersirat di dalamnya. Pengertian gagasan utama. Gagasan utama merupakan pengendali dari bangunan paragraf. Gagasan utama adalah pokok pemikiran utama dari suatu paragraf. Gagasan utama biasanya terletak pada awal kalimat yang disebut paragraf deduktif dan di akhir kalimat yang disebut paragraf induktif. Pengertian kalimat topik. Kalimat topik merupakan kalimat yang mengungkapkan gagasan pokok atau utama mengenai topik yang akan dikembangkan dalam paragraf. Kalimat topik biasanya terletak pada awal paragraf dan biasanya ada juga di akhir paragraf. Pada suatu kalimat topik berisikan kalimat utama yang ditandai oleh kata-kata kunci.
kalimat topik berisi suatu pernyataan yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh kalimat penjelas. Nah, teman-teman, kalimat topik juga sangat penting ya. Kalimat topik juga dapat memberitahukan kepada pembaca mengenai apa yang diperbincangkan di dalam paragraf. Apa itu kalimat penjelas? Nah, jadi kalimat penjelas menjelaskan dan menjabarkan lebih lanjut gagasan utama yang terdapat dalam paragraf tersebut. Kalimat penjelas yang benar dan baik akan menjadi penentu pokok dari tuntasnya paragraf. Panjang atau jumlah kalimat penjelas tidak ada ukuran pastinya. Jadi teman-teman, pengembangan paragraf dilakukan untuk merinci secara cermat gagasan utama yang terkandung dalam kalimat topik. Dalam perincian itu, terangkai sejumlah informasi yang terhimpun menurut kerangka dan tahapan tertentu. Dengan menuliskannya dalam kalimat-kalimat penjelas, informasi itu disampaikan secara logis, dijalin secara berurutan, dan ditautkan secara tertib. Ada pula fungsi dan syarat paragraf. Berikut fungsi dari paragraf, yaitu yang pertama, untuk mengekspresikan gagasan dengan memberi suatu bentuk pikiran hingga perasaan dalam serangkaian kalimat logis di satu kesatuan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, menandai adanya peralihan untuk gagasan baru di sebuah karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Yang ketiga, memudahkan untuk gagasan bagi penulisnya serta memberikan kemudahan dalam hal pemahaman untuk para pembaca. Yang keempat, memudahkan dalam hal pengembangan topik ke unit pikiran lebih kecil. Nah, ada pula syarat dari paragraf. Yang pertama, paragraf adalah kumpulan kalimat yang harus mengandung adanya satu topik atau satu pikiran utama. Yang kedua, pikiran utama ini akan didukung dengan pikiran penjelas baik dalam penjelasan, uraian hingga contoh-contohnya. Oke semuanya,